Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 12 Februari 2021. Tegakkan fungsi imam. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bacaan pertama yang kita renungkan merupakan kisah bagaimana pertama kalinya manusia jatuh di dalam dosa. Ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan di dalam hal ini, saudara. Siapakah yang berdosa? Hawa atau Adam? Kita coba perhatikan ayat berikut. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan kelihatannya sedap. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Dikatakan di sini, saudara, bahwa diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ternyata, saudara, Adam ada bersama-sama dengan perempuan yang merupakan istrinya itu. Bersama-sama di sini, saudara, bisa saja mereka sangat berdekatan, berhimpitan, di mana bahu mereka saling merapat, saudara. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Adam tak memperingatkan istrinya apa yang telah disampaikan Allah kepadanya? Bukankah Allah telah memperingatkan Adam untuk tidak makan buah pengetahuan itu? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, fungsi pria, fungsi seorang suami adalah sebagai imam, nabi, dan raja, saudara. Selain para pria atau suami sebagai kepala, dia adalah sebagai imam. Sebagai imam selainnya, seorang pria atau suami dapat selalu membimbing, mengarahkan pengenalan kepada Allah bagi pasangannya, yaitu istri dan anak-anaknya. Menyampaikan firman-firman Allah kepada istri dan anak. Mengajarkan mereka akan segala firman yang disampaikan Allah. Bukan membiarkan saja. Seperti Adam, saudara. Adam telah diberi peringatan oleh Allah. Namun dia membiarkan istrinya dibujuk rayu oleh setan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melihat para pria atau suami tak peduli akan kehidupan rohani dari istri dan anak-anak. Para pria atau suami disibukkan dengan kesibukannya sendiri di luar. Para pria menganggap masalah rohani, doa itu adalah urusan istri. Dan dirinya hanyalah urusan di luar untuk mencari pekerjaan, untuk mencari uang. Tak salah, saudara, kalau kita melihat di setiap persekutuan, komsel, di gereja, banyak dipenuhi oleh kaum ibu. Di mana kaum prianya? Di sini, saudara. Iblis sangat mudah menghancurkan kebahagiaan keluarga melalui istri dengan cara-caranya. Tak sedikit
Dengan situasi ini, rumah tangga menjadi berantakan, bahkan perceraian, saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pria atau suami tidak mengambil tanggung jawabnya sebagai seorang imam yang telah diberikan oleh Allah. Tanggung jawabnya ini diserahkan, dilemparkannya kepada istri. Para suami atau para pria sendiri yang secara tak sadar membuka celah bagi iblis untuk masuk untuk melakukan melulurantakkan bahtera rumah tangga mereka, sehingga damai sejahtera sukacita yang ada dicuri oleh iblis. Hai para suami, para pria, di manakah tanggung jawabmu sebagai imam? Renungan hari ini, melalui bacaan pertama ini, mau mengingatkan kembali kepada kita semua, kepada saya dan saudara, sebagai para pria, sebagai suami, sebagai imam, di mana kita harus mengambil alih kembali tanggung jawab itu. Kita mau menjalankan kembali fungsi kita sebagai imam, nabi, dan raja. Mari para suami, para pria yang diberkati oleh Allah, kita ambil alih kembali tanggung jawab itu, karena kita telah dipercayakan oleh Allah sebagai imam di dalam rumah tangga. Yesus Tuhan kami sebagai para pria, para suami sering lalai di dalam menjalankan tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Kami sering melemparkan tanggung jawab ini kepada istri. Ampuni kami ya Tuhan pada saat ini. Kami mohon kepada Engkau, dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menjalankan fungsi kami ini seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan tahun baru Imlek yang merayakannya. Berkat tahun baru dan kesehatan dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Gong si fat cai, senti jian kang, wan si ru yi. Shalom.